ya. Jadi rencananya nanti seminar penelitian itu, seminar proposal itu akan dilaksanakan setelah setengah semester ke depan, gitu ya. Jadi setelah UTS baru kita akan rancang itu seminar proposal. Baik, Pak Didit, halo Pak Didit, sudah adakah? Sepertinya belum, Prof. Baik, kalau begitu sambil menunggu kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wabarakatuh. selamat siang Ibu dan Bapak. Ya, Selamat siang, semoga di Prof. siang hari yang cukup sejuk, ini sejuk ya kita nih ya. Ibu dan Bapak diberi kekuatan untuk menyelesaikan puasanya bagi yang berpuasa, bagi yang tidak berpuasa bebas untuk sambil cemil juga boleh. Kita nggak akan kita nggak akan ini ya, kita nggak akan tergiur ya. Iya, soalnya nggak kelihatan. Baik, Ibu dan Bapak. Jadi mata kuliah kita sore hari ini, atau izin share slide dulu ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Prof. Ya. Jadi ini mata kuliah kita ini, kode mata kuliahnya adalah SPS 8203. Jadi kalau kodenya seperti begini berarti ini mata kuliah wajib dari SPS ya. Jadi semua prodi wajib mengambil mata kuliah desain penelitian untuk S2 ini ya. Nah, jadi Ibu dan Bapak, mata kuliah desain penelitian ini tujuan utamanya satu saja ya, yaitu menyiapkan Ibu dan Bapak agar bisa melaksanakan ujian proposal, ya, tesis tentu saja. Ini adalah kelompok mata kuliah MKK SPS, mata kuliah keahlian kakaknya tadi jadi namanya. Saya lupa lagi ya, ini satu lagi MKK mata kuliah keahlian SPS ya. 2 SKS ya, kemudian dilaksanakan di semester 3. Ini semester 2, mestinya semester 2 ya ini ya, karena telah berubah ya. Nah, ini dulu itu semester 3, tapi kelihatannya semester 3 nih kurang ini ya, kurang membuat akselerasi untuk penyelesaian studi. Oleh karena itu, maka desain penelitian ini dilaksanakan di semester 2 ya. Nah, prasyaratnya telah mengikuti mata kuliah metode penelitian. Nah, oleh karena itulah mata kuliah metode penelitian kemudian dipindahkan ke semester 1. Ya. Nah, ini nanti akan diampu oleh saya berdua Pak Didit ya. Nah, nanti kita bagi kelas, Pak Didit di kelas A, saya di kelas B. Tadi sudah sampaikan bahwa perkuliahan ini hanya punya satu tujuan saja, yaitu mahasiswa memiliki kesiapan untuk melaksanakan seminar proposal penelitian tesis yang dilengkapi dengan instrumen penelitian. Ya, nah, jadi ini instrumen penelitian ini tidak perlu yang sudah tervalidasi, pokoknya draft instrumen penelitian. Ya, jadi proposalnya harus dilengkapi dengan instrumen penelitian. Ya, baik. Penilaian kita ya untuk mata kuliah ini yang pertama terkait dengan kemampuan mengomunikasikan gagasan secara oral ya, itu presentasi ide penelitian nanti ya akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, kemampuan mengomunikasikan gagasan dalam bentuk tertulis ya. Kemudian kemampuan berargumentasi di dalam diskusi, kemudian kemampuan menyeminarkan proposal, dan yang terakhir ya menyeminarkan, mestinya kebalik nih, kemampuan membuat proposal penelitian dan menyeminarkan proposal penelitian tesis ya. Ini semuanya bobotnya saya kira sudah jelas seperti begitu ya. Jadi
fokusnya itu karena kita mau menyeminarkan dan membuat proposal, jadi ini fokusnya 50% di proposal, kemudian 50% lagi di kemampuan mengomunikasi dan berargumentasi. Ya. Nah, penilaian kemampuan mengomunikasikan gagasan, berargumentasi, dan ide penelitian itu juga nanti akan dinilai sebagai bagian dari seminar proposal. Ya. Nah, jadi ini penilaiannya. Berikutnya teknis perkuliahan, ya, akan kita laksanakan seperti begini, ya. Yang pertama, Ibu dan Bapak sudah punya RMC, ya. Jadi RMC itu ya rancangan model kanvasnya, ya. RMC ini kemudian yang kemarin hasil medlib itu kemudian coba dipoles lagi sehingga nanti mulai minggu depan ya mahasiswa sudah mulai mempresentasikan rancangan ini ya, rancangan RMC ini ya. Nah, setelah semuanya menulis rancangan ya, sambil jalan Ibu dan Bapak sudah harus mulai menghubungi pembimbing akademik, ya, sehingga di setengah semester pertama ini nanti, ya, sudah ada rancangan penelitian yang sudah disetujui atau sedang direview oleh pembimbing akademik. Ya, jadi nanti UTS-nya itu adalah rancangan proposal penelitian yang sudah ada tanda tangan pembimbing akademiknya. Entah itu ada catatannya, misalnya siap ujian proposal atau misalnya under review, boleh. Ya, jadi siap untuk ujian atau under review. Itu yang harus dikumpulkan pada saat UTS. Ya, nah kemudian setelah UTS selesai, Ibu dan Bapak boleh memperbaiki proposal, ya. Nah, proposal ini nanti akan kami beri masukan, ya, yang sudah oleh PA itu kemudian kita beri masukan, kemudian silahkan diperbaiki dan dikonsultasikan lagi dengan pembimbing akademik, ya, sehingga nanti akan dihasilkan satu draft proposal penelitian yang sudah jadi. Artinya sudah siap untuk ujian proposal. Ya. Nah, setelah itu Ibu dan Bapak buatlah penyusunan instrumen penelitian. Ya, lakukan penyusunan instrumen penelitian. Ya. Kan di RMC atau di draft itu ada instrumen penelitiannya apa saja, ya, data apa saja yang diperlukan, teknik pengambilan datanya seperti apa, instrumennya apa, ya. Nah, itu nanti ada instrumennya, ya. Tidak harus sempurna, ya, tetapi ya minimal instrumen pokoknya itu ada. Jadi kalau misalnya nanti Ibu dan Bapak mengembangkan model pembelajaran, ini contoh ya, mengembangkan model pembelajaran untuk misalnya ya meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dan minat siswa gitu ya. Nah, itu berarti kan ada instrumen untuk keterampilan berpikir kreatifnya dan ada instrumen untuk menginikan minat siswa. Ya, tuh. Kalau misalnya kemudian untuk menggali respon siswa atau guru terhadap model pembelajaran yang dikembangkan. Berarti ada instrumen untuk mengumpulkan atau untuk mengoleksi data respon siswa, ya, berarti ada itu. Kemudian, ya, Ibu dan Bapak diminta untuk menyusun PowerPoint-nya untuk proposal ini, ya. Untuk persiapan ini ya, PPT ini diperlukan untuk persiapan ujian. Ya. Nah, jadi dengan teknik perkuliahan seperti begini, diharapkan Ibu dan Bapak bisa secara sistematik terbimbing dan terjadwal ya akan mengikuti ujian proposal tesis. Ya. Nah,
Jadi seperti begitu kira-kira teknis perkuliahan yang akan kita laksanakan. Ya, berikutnya, ini yang kemarin sudah diinikan ya, desain rancangan penelitian tesis atau RMC ya. Ada topik apa, permasalahannya apa, ini silakan Ibu dan Bapak kemas lagi yang lebih baik ya. Nah, nanti di dalam beberapa pertemuan itu khusus kita membicarakan tentang ini saja ya. Jadi Ibu dan Bapak presentasi semuanya ya. Presentasi semuanya atau mungkin kalau waktunya nggak cukup tidak usah presentasi tapi semua RMC-nya ini dikumpulkan ya. Jadi pengumpulan RMC-nya kita sepakati saja kapan begitu ya, sehingga sambil dikumpulkan sambil ada yang presentasi juga ya itu. Mungkin yang presentasi bisa kita pilih ya Pak Didit, entah itu yang untuk untuk best practice saja ya, beberapa kita ambil ya yang agak berbeda konteks penelitiannya sehingga ini nanti akan memberikan wawasan tambahan kepada Ibu dan Bapak untuk memperbaiki RMC dan sekaligus memperbaiki rancangan proposalnya ya. Nah, jadi begitu Ibu dan Bapak terkait dengan RMC ini. Nah, jadi Ibu dan Bapak ini nanti presentasi RMC boleh seperti begini atau tergantung kesepakatan kita nanti di kelas apakah mau semuanya ingin presentasi ya atau karena kalau kita di dalam kelas itu ada berapa orang Ibu dan Bapak satu kelasnya? 16, 17 ya? 19, Prof, kalau kelas B, Prof. 9 Kelas 19 dan 20 Iya, ya. Prof. Berarti kalau sehari satu kali pertemuan itu ada 5, berarti bisa untuk 5 pertemuan. Ya kan? Untuk 5 pertemuan ini kan tentang RMC. Saya kira bisa ya. Tapi ya harus cepat berarti ya menjelaskan RMC-nya. Karena kan kemarin juga di Matic sudah ada kan. Jadi di sini ini tinggal polesan akhir saja dari RMC ini ya. Jadi bisa silakan ini nanti kita isi sama-sama ya nanti siapa yang mau kapan. Jadi kita mulai minggu depan berarti ya. Minggu depan ada 5 orang yang tetapi ya meskipun minggu depan itu hanya 5 orang yang presentasi RMC ya, saya berharap semuanya sudah mengumpulkan RMC itu. Ya, semuanya sudah mengumpulkan RMC. Kemana mengumpulkannya? Ini di LMS ya, di LMS saja RMC-nya dikumpulkannya ya. Nanti LMS-nya minta dibukakan oleh Ibu Afifah ya. Baik, itu saya kira untuk RMC-nya. Ibu dan Bapak, jadi yang terpenting di dalam perkuliahan kita ini ya, Ibu dan Bapak sudah mulai ya berkomunikasi dengan pembimbing akademik. Ya, silakan mau berkomunikasinya itu mau bertemu muka ya offline atau mau bertemu muka online pakai Zoom, boleh ya. Nah, setelah itu pastikan bahwa Ibu dan Bapak selalu keep in touch dengan pembimbing akademiknya. Ya, sehingga Ibu dan Bapak ya jadi tidak kehilangan ini jejak ya. Jadi selalu diikuti oleh pembimbing akademiknya karena pembimbing akademik ini nanti akan menjadi pembimbing tesis, entah itu yang pertama atau kedua. Tapi biasanya di set oleh prodi itu pembimbing akademik itu menjadi pembimbing pertama. Ya, nah nanti pembimbing keduanya akan ditentukan setelah ujian proposal. Gitu ya. Nah, tuh. Nah, saya kira kalau untuk sistematika penulisan proposal, Ibu dan Bapak sudah tahu waktu di mata kuliah Medlit, ya. Kalau belum pasti juga tahu, silakan Ibu dan Bapak ini lihat di panduan penyusunan proposal tesis, ya ada. Nah, ya diminta ke Ibu Afifah.
ya. Yang terpenting di dalam panduan penyusunan proposal itu ya ada latar belakang. Ya, ada pendahuluan. Pendahuluan itu ada latar belakang masalah, ada rumusan permasalahan utama, ada pertanyaan penelitian, ya, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, ya, kemudian ada kepustakaan, ya, kepustakaannya itu sesuai dengan kata kunci yang ada di judul, ya. Jadi ada kata kunci, maka itu minimal kepustakaannya ada. Jangan terlalu banyak halamannya ya dan ditulis bulak-balik ya. Jangan ini sebelah kosong sebelah isi ya, supaya tipis gitu ya. Jadi jangan terlalu panjang proposalnya ya. Kepustakaannya juga tidak perlu terlalu panjang. Ya, yang kata-kata kuncinya aja itu dielaborasi. Kemudian setelah di dalam kepustakaan itu harus ada di belakang itu ya ini pola pikir penelitian. Ya, jadi pola pikir penelitian ini nanti ya ada gambarnya dulu ya, ada gambar, ada bagan, kemudian dijelaskan ya, makna gambar itu dijelaskan. Ya, sebenarnya pola pikir penelitian itu kurang lebih ya mirip dengan yang di latar belakang, hanya itu diabstrak ya, diringkas gitu ya, diringkas sehingga apa namanya yang membaca itu bisa lebih jelas memaknai apa keinginan peneliti itu. Ya, apa tujuan penelitian itu jelas sekali itu akan terlihat dari pola pikir penelitian. Ya, metode penelitian saya kira Ibu dan Bapak juga sudah tahu bagaimana cara menulis metode penelitian ya. Apa namanya tergantung dari ininya ya. Jadi tergantung dari metode penelitian yang akan digunakan. Entah itu pakai R&D, entah itu pakai kuasi eksperimen, entah itu pakai penelitian kualitatif atau case study atau apapun ya. Jadi sesuaikan. Kemudian jangan lupa di dalam metode penelitian ini ya diakhiri dengan jadwal. Ya, ada jadwal. Jadwal apa? Jadwal penelitian. Jadi kapan kita ujian proposal, kapan kita misalnya menyiapkan ini ya perangkat pembelajaran dan segala macam, kapan implementasi, kapan membuat laporan, membuat artikel. Nah, jangan lupa Ibu dan Bapak, artikel itu menjadi hal yang utama. Ibu dan Bapak nanti ya setelah ujian ini ya, sebelum ujian tesis ya itu harus dipastikan artikelnya itu sudah accepted minimal, accepted dan sudah bayar itu ya. Karena seringkali banyak kejadian ya Pak Didit, jadi accepted tapi pada akhirnya karena belum bayar jadi tidak diterbitkan. Nah, itu yang tidak boleh ya. Pastikan bahwa artikel itu accepted dan sudah dibayar. Kalau sudah dibayar pasti harus sudah masuk artikelnya ya, kan itu. Dan sudah pasti ada sudah ada kepastian untuk diterbitkan. Itu saya kira yang terpenting di dalam mata kuliah ini, Ibu dan Bapak ya. Jadi silakan, ini apa nanti Ibu dan Bapak akan digait oleh jadwal ya nanti. Setelah selesai ini ya, setelah selesai drafting RMC ya, Ibu dan Bapak nanti akan disodorkan jadwal ya, tanggal sekian, silakan Ibu dan Bapak mengisi ya, mengisi jadwal tersebut untuk ujian proposal ya. Diisi saja sendiri karena kan kita juga tidak saya Pak Didit nggak tahu juga sih sebenarnya kesiapan Ibu dan Bapak. Tapi Ibu dan Bapak bisa prediksi kesiapan sendiri itu seperti ya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang sudah siap nih, oh saya sudah siap, boleh itu duluan. Misalnya ya nanti setelah ujian UTS ya, setelah UTS baru kita akan keluarkan jadwalnya ya. Sehingga harapan kami setelah selesai perkuliahan ya, nilai ujian proposal itu menjadi bagian dari penilaian desain penelitian mata kuliah ini. Ya, jadi berarti Ibu dan Bapak harus selesai dulu ya ujian, baru dapat nilai yang terakhir itu ya, nilai ujian proposal. Ya. Nah, jadi harus ini berlomba ya, harus berlomba, harus apa namanya? Kerja ya agar
bisa selesai. Nah, setelah selesai kita bisa aman ke sananya. Kita punya sewaktu 1 tahun, entah itu untuk membuat artikel lagi gitu ya. Nah, yang terkait dengan artikel ini, Ibu dan Bapak boleh memulainya dari sekarang. Kalau Ibu dan Bapak sudah punya penelitian pendahuluan, karena ada penelitian pendahuluan yang harus dilakukan ya sebelum Ibu dan Bapak membuat proposal kan. Jadi di latar belakang itu harus ada penelitian pendahuluan dulu kan. Entah itu misalnya wawancara, entah itu tes ya, tes, entah itu apa namanya, kuesioner disebarkan dan segala macam. Nah, harapannya ya apa namanya, ibu dan bapak sudah punya data yang cukup untuk membuat satu artikel. Boleh digabungkan dengan misalnya hasil penelusuran pustaka dengan menggunakan teknik bibliometrik itu ya. Nah, gabungkan itu dengan data hasil penelitian pendahuluan. Jadi jangan hanya itu saja ya, teknik bibliometrik saja, data hasil bibliometrik saja yang diinikan. Karena sekarang yang seperti begitu tuh udah terlalu banyak ya. Nah, jadi kalau hanya itu saja jadi nggak populer. Ya, tambahkan saja ya hasil analisis bibliometrik itu dengan data kita, ya, data kita, data penelitian pendahuluan. Jadi akan lebih komprehensif ya ininya apa namanya pembahasannya, ya. Jadi begitu Ibu dan Bapak nanti yang harus dikerjakan gitu ya. Saya kira kalau kita kerjakan sungguh-sungguh, saya yakin Ibu dan Bapak, dan saya kira kalau Ibu dan Bapak sudah membuat draft kasar ya, kasar lah, anggaplah masih kasar karena kan belum bertemu, belum dipoles oleh pembimbing akademik ya. Nah itu ya, jadi itu digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan proposal yang lebih baik. Begitu barangkali yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Didit, apa namanya, menambahkan. Ya, terima kasih Prof. Ana sudah